Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau alaskan diskusi Zoom kami pada saat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Orang Kristen sekarang ini terbagi tiga ya. Antinomianisme ini itu yang cuek terhadap perintah Tuhan. Karena dia pikir sudah so selamat buat apa lagi. Tuhan sudah melakukan untuk kita. Itu sebabnya dia bilang let go and let God. Jadi biarkan nanti Tuhan yang bekerja. Saya tidak bisa, I can't, he can. Saya tidak bisa apa-apa, Tuhan yang bisa. Jadi ya sudah. Nah itu yang cuek terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah kalau yang sebelah kanan yang warna biru ini orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan untuk supaya mendapatkan penerimaan dari Tuhan, tapi tanpa bergantung kepada anugerah Tuhan. Jadi berusaha sendiri. Ini yang dinamakan legalis ya, legalis orangnya. Nah, di tengah indikatif artinya apa yang Tuhan berikan sama kita untuk kemampuan itu atau segala sesuatu yang diberikan Tuhan melalui Kristus diperoleh oleh kita dengan cuma-cuma untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi sebenarnya legalis dengan yang cuek terhadap perintah-perintah Tuhan ini antinomi kan, anti ini tidak mau anti terhadap nomi itu nomos hukum ya. Jadi ya sudah cuek aja sama hukum-hukum Tuhan yang sudah kerjakan semua buat kita. Kita mau berlaku yang baik, tetapi tanpa kita bergantung kepada anugerah Tuhan, ini akan sia-sia. Paulus itu dia sungguh-sungguh tapi salah. Dia punya sungguh-sungguh secara lahiriah. Dia percaya itu Tuhan Yesus nggak bilang, "Hai Paulus, percayakah engkau kepada saya?" Tidak, dia langsung dirobohkan. Mengalami buta selama 3 hari, kemudian dia dibimbing oleh Roh Kudus untuk belajar di daerah lain selama 2 tahun. Itu ada di Galatia ya. Jadi orang yang cilakanya, orang yang sungguh-sungguh tanpa anugerah Tuhan, banyak yang menyimpang. Salah satu contoh ya, ya ini terpaksa bicara nama ya. Misalnya Pendeta Erastus Sabdono, dia menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Manusia tetapi dijadikan Tuhan setelah Yesus itu taat. Sama dengan abad-abad ketiga yang dia sama persis. Jadi orang yang sungguh-sungguh tetapi tidak bergantung kepada anugerah, banyak yang jatuh. Misalnya Yosua Teu, dia bilang Allah Tritunggal itu satu, Yesus semua. Allah Bapa itu Yesus, Allah Roh Kudus itu Yesus. Nah ini mereka sungguh-sungguh mau mencari, tapi karena tidak bergantung kepada anugerah, akhirnya jadi salah. Jadi yang sungguh-sungguh justru itu bahaya kalau dia tidak bergantung kepada anugerah ya. Nah, kalau yang santai-santai ya lebih bahaya lagi kalau seperti Paulus. Dia legalis, dapat anugerah, total depravity, unconditional love, limited atonement, yang irresistible grace. Jadi anugerah datang ke manusia tidak bisa tolak. Seperti Paulus. Paulus yang anti Kristen. Begitu Tuhan datang memilih dia berdasar anugerah, dia tidak bisa tolak. Dan ternyata dia menjadi orang Kristen. Padahal tadinya anti Kristen. Tapi begitu dia didatangin oleh orang Yesus, dia tanya, "Siapa engkau Tuhan?" "Aku Yesus yang engkau aniaya." Jadi maksudnya Yesus, jemaat yang dianiaya itu sama dengan menganiaya Yesus. Dan dia buta selama 3 hari dan dia menjadi orang percaya. Dia tidak bisa tolak. Sama dengan kita semua yang percaya, kita tidak bisa tolak. Karena itu kan sudah dipilih sejak kekekalan. Jadi begitu dinyatakan di dalam sejarah, itu kita tidak bisa tolak. Misalnya, si Matius, dia bekerja sebagai
pemungut cukai. Ya mungkin di mejanya dia lagi mengumpulkan pajak. Yesus bilang, ikut aku. Langsung berdiri, tinggalin. Begitu juga murid-murid lain. Tidak ada Tuhan Yesus bilang, maukah engkau percaya? Langsung. Kamu penjala ikan, ikut aku. Aku akan jadikan penjala manusia. Semua langsung ikut. Nah, begitu juga kita ya. Kalau kita percaya itu satu anugerah yang kita nggak bisa tolak. Kalau toh ada yang menolak, seolah-olah percaya, tapi menolak, sebenarnya itu dia tidak menerima anugerah yang sesungguhnya. Silakan, bro. Antinomi ini apakah sama dengan Kristen pasif? Sama. Jadi, Oke. karena kan pasif itu orang nggak cuek terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan Tuhan Yesus bilang begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Nah, kalau pasif kan orang bekerja untuk cari makan, untuk masa depan, untuk harta, untuk segala macam. Tapi nggak mau belajar firman. Padahal Tuhan Yesus bilang, engkau manusia hidup bukan oleh firman saja. Tetapi bukan oleh roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 6 ayat 33 yang Brunikope ayat favorit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru nanti di Matius 7 ada dua dasar. Kalau orang membangun di pasir, gampang cepat, tetapi begitu datang tantangan, roboh. Dasar yang kuat, itu artinya mendengar firman dan melakukan. Tapi apa yang kita lakukan, semua itu berdasarkan kemauan dari Allah. Itu sebabnya itulah yang disebut indikatif. Yang diberikan Allah dulu, baru diperintahkan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. 13 ini, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini antinomi pegang ini. Dia bilang, ya sudah, Allah yang bekerja dalam kamu kemauan maupun pekerjaan. Sudah, let go and let God. Tapi jatuh kepada jalan yang lebar. Yang Tuhan Yesus bilang, gampang sekali, banyak orang cari. Nah, ayat yang ke-12, karena kita sudah diberikan ini oleh Allah, maka ayat Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi orang legalis tidak melihat ini, orang kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dengan usaha sendiri. Dua ekstrim ini ya. Ini melakukan tanpa anugerah Tuhan, ini ya anugerah saja. Buat apa kita kerjakan? Tapi kalau anugerah itu kita mengerjakan karena Allah telah memberikan. Nah, oleh karena Allah telah memberikan kemauan pekerjaan menurut kerelaannya, itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan dengan beban, karena ada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah, itu yang anugerah. Yang kemarin kan kita sudah belajar, kita ada di dalam Kristus. Kenapa kita ada di dalam Kristus? Ternyata ada yang Bruniko tanya, belum sempat dijelaskan. Itu selain kita ada di dalam Kristus, Kristus datang bersatu dengan kita. Tetapi bagaimana Kristus datang bersatu dengan kita? Yaitu mengutus Roh Kudus. Karena Roh Kudus, dia bilang, waktu di Yohanes, Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan penolong yang lain. Nah, jadi ini yang menggantikan Yesus tinggal di dalam diri kita, itulah Roh Kudus. Nah, penolong yang lain itu yang luar biasa, Yohanes 14 ya. Nah, ini ya, penolong yang lain, alos. Kalau alos jenis yang sama, lain tetapi jenis yang sama. Tetapi kalau heteros, jenis yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada pengganti, ada satu orang misalnya berhalangan, oke, saya kirim pengganti. Nah, ini sama tetapi jenis yang berbeda, orang yang berbeda. Tapi kalau yang dipakai, Tuhan akan mengutus penolong yang lain. Ini pakai alos jenis yang sama. Jadi sama dengan Kristus.
Karena sama-sama Allah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Itu yang ada di Yohanes 15 ayat 5 ya kan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, nah ini yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah kerjakan, Tritunggal kerjakan, kita disatukan dengan Yesus. Dan aku di dalam dia, kita ya. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Itu yang 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal bersama kamu. Dan kamu telah diberi lunas. Efesus 2 ayat 8 bilang kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan usahamu. Pak Pendeta tolong tambah supaya lebih jelas lagi. Ya, kalau antinomi itu kan seperti mereka yang hanya formalitas aja. Ya, betul. Ya masa bodoh lah, ya cuek masa bodoh ya. Tapi dia ke gereja, tapi tidak ada sesuatu yang dia dapatkan yang sungguh-sungguh atau dia. Nah, kalau yang legalisme itu kan yang kelihatan seperti aktif, melayani, melayani pagi, siang, malam, tapi tidak memiliki pemahaman yang benar tentang anugerah, kebenaran. Jadi ya seperti robot aja melakukan sesuatu yang tidak ada nilai apa-apa, Ya, ya kan? Nah, itu yang terjadi sekarang ini paling menonjol di kalangan orang Kristen khususnya di Indonesia. Kelihatan dia giat sekali, tapi tidak memiliki pemahaman sama sekali. Apalagi kalau dia balik itu ada iming-iming, ya kerajinannya ya ada transport dan sebagainya dan sebagainya. Memang ya kita bisa terlihat di sini bahwa antara antinomi ini dan legalisme ini sungguh-sungguh memberikan dampak yang sangat buruk di dalam keimanan. ya, Nah, kita boleh bersyukur bahwa melalui apa yang kita dapatkan, kita orang lebih mengerti tentang apa yang dikatakan di bagian yang kedua itu ya grace ya, ya, indikatif dan imperatif. Jadi ya. Kita dapat kemampuan dari Tuhan, dapat baru dari kita Tuhan dan dapat diberikan perintah. Jadi kita melakukan perintah karena ada, melakukan ya. Nah, ya itu. ada salah satu legalisme di Alkitab yang jelas ya. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Kita baca ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itulah legalisme ya. Sampai Ya. ada yang masuk ke biara-biara, asketisme untuk sungguh-sungguh berusaha. Tetapi dengan usaha sendiri. Banyak ikut peraturan. Banyak tidak boleh ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh, ya, tidak boleh nonton film, tidak boleh. Itu legalisme semua. Padahal kita sudah bebas diberikan oleh Tuhan Yesus, sudah mati bersama, bangkit bersama, itu secara figuratif ya. Dan kita sudah disatukan oleh Yesus. Dan kita diberikan kemampuan, kemauan oleh Tuhan untuk melakukan perintahnya. Itulah yang kita harus lakukan. Bukan kita melakukan ini, itu untuk mendatangkan pengakuan dari Tuhan. Tanpa bergantung pada anugerah. Nah itulah Ya, kira-kira yang. ketaatan kepada gereja bukan kepada Alkitab. Iya, Tuhan Yesus tolong mampukan saya untuk melakukan ini. Saya melakukan Ya, dengan ucapan terima kasih karena segala sesuatu sama aja dengan sebenarnya orang ini sama dengan mau ikut perjamuan.
segala sesuatu sudah tersedia. Ambillah, makanlah. Makanlah, Jadi minumlah. kita tinggal makan dan minum. Karena sudah disediakan semua. Nah, itu kira-kira untuk membaca Alkitab, membaca renungan, melakukan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, itulah yang berdasarkan anugerah. Ya, Tapi kalau kita, saya akan berusaha sendiri supaya Tuhan, kan kita melakukan seperti orang-orang misionaris ya. Kenapa mereka berani mati untuk bersiksa-siksa padahal mereka sudah hidup mapan di Eropa, di Amerika? Kenapa pergi ke daerah-daerah yang belum ada ya, listrik, banyak nyamuk? Kenapa mau bersiksa-siksa? Apakah mereka mau cari selamat? Mereka sudah selamat. ya, Justru karena mereka sudah merasa diselamatkan, bagaimana ucapan terima kasih itu mereka akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cari selamat, karena sudah diselamatkan. Ini yang Bapak-Bapak Reformasi adakan ya, sola gratia. Keselamatan hanya melalui anugerah saja. Tidak ada yang lain ya. Itu yang Efesus 2 ayat 8 ya. Kemudian solus Christus. Keselamatan melalui anugerah saja di dalam Kristus saja. Baru sola fides. Keselamatan melalui anugerah saja di dalam Kristus saja, melalui iman saja. Tidak ada yang lain. Lalu sola scriptura. Keselamatan melalui anugerah saja di dalam Yesus saja, melalui iman saja, sesuai dengan kitab suci saja. Baru soli Deo gloria. Ini keselamatan melalui anugerah saja, di dalam Yesus saja, melalui tadi anugerah oleh anugerah saja, di dalam Yesus saja, melalui iman saja, kitab suci saja, untuk kemuliaan Tuhan saja. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu ada 4 yang kita bisa bahas ya. Jadi ini sedikit 1 sampai 10. Jadi pertama, diselamatkan dari apa? Diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan karena apa? Diselamatkan untuk apa? Jadi ini 4 pertanyaan menyangkut di Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, terima kasih. Diselamatkan dari apa? Jadi pembacaan tadi, kita diselamatkan dari apa? Kalau kita perhatikan di Efesus 2 ayat
1 dan 3 itu kita mati karena dosa-dosa, ya. Jadi karena dosa-dosa kita mati. Baru hidup mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jalan dunia ini dan penguasa kerajaan angkasa. Hidup dan menuruti kehendak daging dan dimurkai. Jadi ada 3 ya. Di sini kita mati karena dosa-dosa. Mati secara rohani. Artinya tidak bisa mencari Allah. Karena kita mati. Itu ada di Roma 3 ya. Tidak bisa, satu orang pun tidak ada yang bisa mencari Allah karena dosa. Itu yang disebut mati. Itu di ayat 1 ya. Kemudian kita hidup mengikuti, menaati jalan dunia ini dan penguasa kerajaan angkasa. Kemudian hidup dan menuruti kehendak daging. Jadi ada 3. Dunia ini, kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa itu iblis. Dan kehendak daging itu kedagingan kita yang kita hidupin sekarang. Jadi walaupun kita sudah selamat, tapi kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan ya, karena masih jatuh. Nah, itulah kita diselamatkan oleh 3 hal ini. Dari dunia, pengaruh dunia, dari penguasa kerajaan angkasa, iblis, dan kehendak daging. Jadi itu yang kita diselamatkan dari. Jadi dari ayat 1 sampai 3 tadi, ini kita diselamatkan dari dosa. Kita hidup dalam ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Allah dan terbelenggu dengan keinginan daging. Itulah dosa ya. Kita diselamatkan dari ini. Kemudian kita diselamatkan dari kematian. Kita mati secara spiritual. Tadi di ayat 1 ya. Kita mati karena kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Jadi kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita diselamatkan dari kematian rohani. Kemudian kita diselamatkan dari kuasa iblis. Jadi pada waktu kita masih di dalam Adam, itu tidak ada hal yang baik kepada Allah. Kita bermusuhan dengan Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus ini dari kuasa kegelapan, sekarang kita bisa berdoa kepada Allah. Karena sudah diselamatkan dari 3 ini. Bayangkan ya, dulu perjanjian lama, orang-orang Yahudi datang itu setahun sekali melalui imam untuk berdoa minta ampun akan dosa mereka. Dan imam ini setahun sekali masuk di ruang Maha Kudus untuk supaya menyampaikan permohonan ampun daripada jemaat dan termasuk imam besar itu sendiri. Kita tidak perlu lagi ke Yerusalem, tidak perlu 1 tahun sekali, dan tidak perlu pakai imam. Kita langsung bisa Bapa, karena kita sudah diselamatkan dari ini oleh Yesus Kristus. Jadi kita bisa berdoa. Seperti pembukaan tadi, Bro Temi langsung bicara kepada Bapa. Dan ditutup dengan nama Tuhan Yesus. Kan? Nanti ada Tuhan Yesus, baru antara yang dekat dan yang jauh itu disatukan. Kan? Yang dekat itu bangsa pilihan, yang jauh itu kita di luar bangsa Yahudi, tapi disatukan oleh Yesus ya. Nah itu sebabnya luar biasa kita bisa berdoa langsung kepada Bapa. Tidak perlu pakai perantara. Ya Aba, ya Bapa. Iya, tidak perlu pakai perantara lagi. Karena itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, kita diselamatkan dari ini. Sesuai pembacaan tadi, Efesus 2, 1-3. Kemudian pertanyaan kedua, diselamatkan oleh siapa? Efesus 2, 4-7. Baru di sini dia bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Jadi kita mati oleh dosa dan pelanggaran. Baru tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Itulah anugerah ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bayangkan, kita yang mati karena dosa, ini dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Itulah anugerah. Jadi
pertanyaan kedua tadi kan diselamatkan oleh siapa? Ini kita diselamatkan di dalam Kristus. Apa artinya diselamatkan dalam Kristus? Itu adalah kehidupan Kristus selama 3 tahun setengah tanpa cacat, melakukan segala hukum Taurat, di mana representatif kita Adam pertama, bapak kita yang pertama, tidak bisa melakukan, dilakukan oleh Yesus dengan sempurna. Menurut bahasa aslinya, sampai dengan ayat 4 itu tidak ada, itu pakai koma aja, jadi terus YP ayat itu ya. Jadi luar biasa ya. Tetapi kita mati, tetapi ternyata kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita dihidupkan dan diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua, diselamatkan di dalam Kristus, ini kematian Kristus. Tadi kehidupan Kristus yang secara sempurna mengikuti segala hukum Taurat dari Tuhan dan tidak ada dosa. Kemudian kematian Kristus. Kalau ini active obedience ya, active obedience artinya ketaatan Yesus yang aktif. Kalau ini ketaatan Yesus yang pasif. Pasif bukan berarti pasif tidak melakukan sesuatu. Artinya pasif menyerahkan diri dengan apa namanya? Dengan sukarela. Tuh yang disebut pasif ya, bukan pasif tidak bekerja, tapi pasif menyerahkan diri. Itu yang disebut ketaatan pasif ya. Kematian di kayu salib menggantikan kematian kita dan menghapus murka Allah atas kita. Apa artinya murka Allah? Itulah neraka. Kita dibebaskan dari neraka. Nanti trompet berbunyi pada waktu Tuhan Yesus datang. Semua orang-orang yang akan dibangkitkan dan yang hidup akan berteriak, tolong ditutupin, ketakutan yang luar biasa. Nah, itu dicontohkan pada waktu Nuh. Nuh itu selama 120 tahun membicarakan kebenaran Tuhan kepada seluruh umat penduduk yang mendengar. Diketawain selama 120 tahun. Dan setelah datang penghukuman itu, apa yang terjadi? Berteriak-teriak, minta tolong bukakan. Ketakutannya luar biasa. Tapi disitulah menghadapi kematian yang luar biasa. Dan hanya 8 orang yang selamat. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, itu murka Tuhan yang akan datang. Setelah kematian Kristus itu memberikan kepuasan terhadap keadilan Tuhan sehingga murka Allah kepada orang yang berdosa itu ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus menghadapi salib itu sangat-sangat ketakutan. Karena itulah murka Allah yang sangat luar biasa kepada anaknya yang dikasihi. Diberikan kepada anaknya untuk di mana anaknya menggantikan kita ya. Sehingga murka Allah yang neraka itu terhindar bagi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita diselamatkan di dalam Kristus karena kehidupan Kristus, kematian Kristus. Yang ketiga, kebangkitan. Jadi ini tiga, ini satu ya. Kehidupan Kristus tanpa dosa, kematian Kristus yang luar biasa, darah yang begitu mahal, menghapus murka Allah. Artinya memberikan kepuasan kepada keadilan Allah akan kemarahan Allah yang kudus terhadap dosa ya. Nah sekarang kebangkitan. Karena kalau cuma kematian Kristus dan kehidupan Kristus, kalau tidak bangkit kan percuma. Paulus bilang, sia-sialah kita kalau Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya mengalahkan kuasa kegelapan yang menguasai kita dan menjadikan kita anak-anak terang. Kebangkitan Kristus kita akan dibenarkan dan dijadikan anak Allah. Anak angkat sebenarnya, adoption ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi luar biasa. Jadi kita itu diselamatkan dari, misalnya ada orang di penjara karena kejahatan ya. Dia ditebus untuk keluar dari penjara, dinyatakan benar. Not guilty, keluar.
Tapi bukan hanya keluar, dijadikan anak. Setelah dijadikan anak oleh yang menebus, jadi ahli waris. Itu yang dinyatakan di Alkitab. Ahli waris apa? Semua berkat kepada Tuhan Yesus itu sama kita terima. Itu luar biasanya apa yang kita peroleh dari pekerjaan Yesus buat kita. Yesus melakukan ini karena kasih kepada Bapa dan kasih kepada kita. Jadi kalau kita tahu ini, kita akan sangat mengucap syukur. Nah, itu yang jawabnya tadi ya. Diselamatkan oleh siapa? Itu tadi di Efesus 2, 4, dan 7. Kemudian pertanyaan ketiga, diselamatkan karena apa? Nah, karena apa kita diselamatkan? Karena anugerah. Ini yang tadi kita pelajari ya. Nah, anugerah ini apa artinya sih anugerah? Ternyata kasih Allah. Bapa mengutus anaknya bagi kita karena kasihnya semata. Bukan karena kita layak menerimanya atau karena jasa kita. Karena kan manusia berdosa itu tidak bisa mencari Allah. Karena dosa. Sedangkan dosa itu tidak ditolerir oleh Tuhan ya. Kalau kita baca di Nahum. Nahum 1 ayat 3 ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi siapa yang berdosa pasti dihukum. Nah, hukuman dosa kita itu ditangguhkan kepada Yesus yang menggantikan kita. Itu luar biasanya. Nah, itu sebabnya kasih Allah bisa turun kepada kita karena pengorbanan Kristus. Kemudian kasih karunia Tuhan Yesus, the grace of God the Son. Kristus Yesus mati ganti kita karena anugerahnya semata. Ia mati bahkan ketika kita masih berdosa, masih menjadi seteru Allah. Roma 5 ya, saya bacakan Roma 5. Yesus mati karena kita masih seteru, masih berdosa, masih. Jadi bukan karena kebaikan kita ya. Itu yang perlu kita pikirkan. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka. Ayat 9 ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita masih lemah, kita orang-orang durhaka, kita seteru, Tuhan Yesus berikan kepada kita yang masih musuh, masih seteru, masih berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita. Jadi tidak ada sama sekali setitik pun kita punya kebaikannya. Kemudian karunia Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kita, mengaruniakan kita iman untuk percaya kepada Injil Yesus karena kedaulatan kehendaknya semata. Karena ayat 5 ya, oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Yang Brunikot baca tadi, ayat 5. Ayat 8, karena anugerah kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang membanggakan diri. Kemudian kita bisa percaya kepada Yesus karena Roh Kudus memberikan, mencidikkan kita. Jadi luar biasa ya. Anugerah itu 3 kasih Allah Tritunggal buat kita yang berdosa. Terakhir, kita diselamatkan untuk apa? Efesus 2 ayat 10. Untuk pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kenapa ini untuk melakukan pekerjaan baik? Bagaimana kita melakukan ini? Sudah diberikan yang di atas tadi. Kita dibebaskan dari iblis. Kemudian siapa yang membebaskan dan menggantikan kita itu Yesus Kristus. Kemudian anugerah, kasih Allah Bapa, kasih Yesus, kasih
untuk memampukan kita semua. Itulah yang diberikan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, itulah Amazing Grace ya. Itu yang John Newton ya. Seorang pemerkosa, seorang penjual budak, seorang yang luar biasa berdosanya, dia hampir mati di kapal, kemudian dia diselamatkan, baru dia nyatakan di dalam lagunya yang sangat luar biasa. Bagaimana aku yang seorang sangat rusak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itulah amazing grace. Kalau di perjanjian lama dibilang biji mata Allah. Karena apa? Karena manusia satu-satunya yang ada imago Dei ya, ada semacam ada gambar dan rupa Allah. Jadi itu diciptakan Allah sebagai masterpiece. Coba bayangkan ya kalau pelukis-pelukis yang terkenal di dunia seperti uh, Da Vinci sama apa, masterpiece mereka itu luar biasa. Harganya sangat luar biasa. Nah kita ini masterpiece-nya Allah. Lebih dari semua ciptaan. Focal point-nya Allah. Kita adalah ciptaan yang luar biasa. Tetapi dari seluruh manusia menjadi focal point Tuhan adalah orang-orang yang ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Itulah yang mendapat anugerah. Dan orang-orang yang sudah dipilih tidak bisa menolak anugerah itu. Kalau anugerah itu datang, termasuk kita-kita ini. Nah, sebagai kesimpulan, save from what? Kita untuk pekerjaan baik ya. Pekerjaan baik bukan landasan keselamatan kita, melainkan tujuan Allah menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kita melakukan ini untuk dapat selamat, tapi karena kita sudah selamat, oleh karena itu tujuan Allah untuk ada karena sudah diberikan keselamatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pekerjaan baik yang harus kita lakukan dikerjakan dalam Kristus Yesus yang adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Jadi kenapa kita bisa menjadi seperti Kristus? Karena kita sudah di dalam Kristus. Untuk kemuliaan Allah. Pada akhirnya tujuan keselamatan kita, pekerjaan baik dan keserupaan dengan Kristus adalah kemuliaan Allah semata. Itu yang di Roma 11 ayat 36 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi semua yang kita miliki adalah dari Dia. Itu past tense ya. Kita sudah terima. Dan sebenarnya kalau bahasa Inggris through Him. Jadi melalui Dia yang sementara kita terima sekarang. Jadi present. Dan kepada Dia dan akan kembalikan kepada Tuhan. Itulah future tense. Jadi bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita telah terima, sedang terima, akan dikembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan kemuliaan Tuhan semata-mata. Soli Deo Gloria. Kita diselamatkan dari dosa, kematian, dan dari kuasa kegelapan. Kemudian kita diselamatkan oleh Kristus melalui hidup Kristus yang sempurna, kematian yang menggantikan kita, sehingga darah yang begitu mahal itu memuaskan keadilan Allah sehingga kita terbebas dari kemarahan Allah, neraka. Dan kemudian kebangkitan Kristus itu menjadikan kita anak-anak Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui Allah Bapa, kasih Allah Bapa, kasih Allah Anak, kasih Allah Roh Kudus. Setelah kita diberikan semua ini, kita diselamatkan untuk pekerjaan baik karena kita adalah masterpiece-nya Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus dan akhirnya segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau kita ini dirincikan seperti ini, baru kita merasa luar biasa apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Pasti kita mengucap syukur, mengapresiasi, dan jadi Allah juga lah yang mempersiapkan segala sesuatu ya,
untuk kita dapat melakukan Ya. segala sesuatu itu. Roli sempat menyinggung soal nama Nuh. Apakah begitu sempurna persyaratan yang dia miliki sampai dia terpilih satu-satunya keluarga? Jadi ini sebelum ini kita tangkap apa yang Bro Niko punya maksud. Kejadian 6 ayat 8. Coba Bro Niko baca. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, itu. Karena Nuh sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada syarat. Dia diberikan karunia dulu, anugerah dulu. Oke, setuju. Tapi kan kasih Allah yang begitu luas, begitu besar, kenapa hanya Nuh terpilih satu-satunya? Karena itu kan prerogatif Allah yang memilih di sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan sudah ada dipilih siapa-siapa yang mau dipilih Tuhan. Dan itu hak prerogatif. Itu yang ada di Roma 9 selalu kita baca kan. Roma 9 kan Tuhan bilang begini. Tadinya bicara ke Musa, Paulus kutip ya. Jadi Tuhan bilang begini, siapa yang kukasihi? Roma 9 ya, supaya Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang. Jadi tidak tergantung kepada Nuh. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan Allah. Begitu manusia jatuh dalam dosa, kan semua harus dihukum kan? Seperti Nahum. Nahum tadi kan bicara, Allah itu panjang sabar, tetapi tidak ada yang tidak dihukum kalau itu berdosa. Nah, semua dihukum. Setuju kan kalau orang berdosa dihukum? Itu sudah kita setuju. Tetapi setelah masuk ke hal siapa yang Allah mau selamatkan, itu prerogatif Allah. Itu yang Paulus bilang. Apakah kehendak kita, apa yang kita hendak katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Paulus sudah tahu kita akan baru ayat 20 ya. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Siapa yang membantah kalau Allah yang memilih Nuh? Siapa yang membantah kalau Bro Niko itu dipilih untuk percaya kepada Yesus? Bukan karena Bro Niko baik. Sebab aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi karena kemurahan Allah. Sehingga Bro Niko dipilih. John dipilih. Kalau baca tuh firman, itu kan tadi 8. Tapi kalau terang dia di firman di ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya. Wow. Ya. Tapi itu sebenarnya itu nanti satu waktu orang bahas mengenai aku menyesal ya, karena Allah itu sebenarnya tidak pernah menyesal. Tapi kenapa dinyatakan di sini aku menyesal? Karena Allah mau menceritakan bahasa manusia ya. Tetapi itu nanti satu waktu akan dijelaskan secara poin tersendiri ya. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Siapa bisa baca itu? Itulah contoh orang yang telah diselamatkan dan ada Roh Kudus bekerja di dalamnya. Itu contoh anugerah yang bekerja. Tidak mungkin anugerah yang kita terima kita jadi pasif, itu sama sekali tidak mungkin.
Berapa? Ayat 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pertama, dia sadar yang mana dia yang paling hina. Kita sadar anugerah itu kalau datang sama kita, kita sadar kita ini yang paling berdosa. Karena kalau orang merasa benar, tidak mungkin dia perlu anugerah. 13 surat dia tulis di dalam perjanjian baru. Dan dia bekerja memang melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi apa dia bilang? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi karena kasih karunia, dia sadar akan siapa dia. Karena kasih karunia, dia sebenarnya tidak sangka dia jadi rasul. Tetapi kasih karunia itu mendatangkan dia tidak sia-sia. Tapi dia bekerja luar biasa. Tapi bukan dia sendiri. Tapi ada kasih karunia yang menyertai dia. Itulah anugerah. Kasih karunia kan sama dengan anugerah. Jadi bahasa Ya. Indonesia pakai dua, anugerah atau kasih karunia. Kalau terjemahan baru sudah pakai anugerah. Nah, anugerah. Supaya nggak bingung ya. Karena Ya, kok kasih karunia apa itu? Padahal itu anugerah. Nah, ternyata terjemahan dua sudah pakai anugerah. Nah, ya. karena oleh anugerah kita itu dimampukan. Itu sebabnya kita bergantung pada anugerah. Paulus bergantung penuh pada anugerah, dia bekerja lebih hebat dari orang lain.